Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja, maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti melalui YouTube Live. Dan Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa kami, supaya tidak ada dosa tertinggal menjadi penghalang antara kami dan Engkau di dalam acara firman ini. Kami menyerahkan acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, arahkan, dan berkati. Dan tolong hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman dan Injil-Mu dan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya bisa tertanam dalam diri pendengar, tumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Yang belum percaya biarlah bisa percaya, yang sudah percaya bisa tumbuhkan, dewasakan, bahkan bisa menjadi pemberita firman ini kepada orang lain, dan lebih banyak orang lagi bisa datang berKristus dan diselamatkan dan mendengar firman dan ditumbuhkan dalam imannya. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon kuatkan setiap kami di dalam menghadapi godaan atau setan, supaya apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan ini kita membahas Kisah Rasul pasal 20 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Saya bacakan dulu teksnya. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Oleh karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus sangat lama berbicara, para muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia terlelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia dianggap orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup di rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ini dari perjalanan dari Efesus ke Troas ya. Yang pertama, sebelum meninggalkan Efesus, Paulus menguatkan murid-murid di Efesus. Ini ada dalam ayat 1. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia.
Jelas bahwa huru-hara yang terjadi di Efesus dalam Kisah Rasul 19 menyebabkan banyak orang Kristen menjadi takut, orang Kristen Efesus menjadi takut. Kan itu maka Paulus menguatkan mereka. Jelas dia menguatkan dengan menggunakan firman Tuhan ya. Sebagai penerapan pada saat kita mundur, takut, lemah, jatuh dan sebagainya, maka kita justru membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan kita kembali. Kan itu jangan justru makin menjauhi firman Tuhan, baik dalam kebaktian, dalam pemahaman Alkitab maupun dalam saat itu pribadi. Ya, banyak orang kalau lemah, jatuh, lalu justru meninggalkan firman Tuhan. Ini malah membuat kita makin jauh dari Tuhan. Jadi kita justru dalam kelemahan dan sebagainya, kita membutuhkan firman Tuhan supaya kita bisa dikembalikan atau bahkan dimajukan lagi di dalam kerohaniannya. Sebagai satu kesaksian, saudara, suatu hari saya merasa sumpah dan bingung karena problem-problem dalam gereja. Besoknya pada waktu saya bersaat teduh, saya berdoa tentang hal itu dan meminta petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan yang saya dapatkan dari saat teduh itu diambil dari Nahum 1 ayat 3 yang dalam terjemahan King James berbunyi, "The Lord had his way in the whirlwind and in the storm." Tuhan mempunyai jalannya dalam puting beliung dan dalam badai. Jadi sekalipun badai bagi manusia tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Ya, bahkan menggunakan puting beliung ataupun badai, dia tetap punya jalan pokoknya ya. Jadi sekalipun bagi manusia tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Dan ayat itu langsung berbicara dalam tanda petik ya, bukan berbicara dengan suara yang bisa didengar telinga, tapi berbicara pada hati saya dan menghibur saya dan menguatkan saya. Jadi justru kalau penderitaan itu besar, maka saudara harus makin mendekatkan diri pada firman Tuhan. Dan kedua, Paulus menjelajahi Makedonia dan menguatkan orang-orang Kristen di sana. Kita baca ayat yang kedua. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Paulus sendiri yang dulu memberitakan Injil di sana dan sekarang ia kembali ke sana untuk melakukan iman mereka. Ini sesuai dengan perintah Yesus untuk memberitakan Injil dan mengajar, bukan cuma menginjil ya, tapi mengajar. Kita baca Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini menginjil tentu saja ya, menjadikan semua bangsa murid ini dengan cara penginjilan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh, Anak dan Roh Kudus. Tentunya ini mestinya dilanjutkan dengan ayat 20-nya ya. Kalau kita lihat ayat 20-nya. Ya ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala tentang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Akhirnya saya tambahkan aja di sini ya. Ini biarkan nanti saya betulkan. Sebagai penerapan tugas saudara bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajar untuk menumbuhkan iman orang yang sudah bertobat. Jadi dua-dua ini penting ya. Penginjilan penting untuk mempertobatkan orang yang belum Kristen menjadi Kristen, dan pengajaran itu penting untuk orang yang sudah Kristen untuk ditumbuhkan imannya. Jadi tidak bisa salah satu, tapi harus dua-duanya. Memang kita mesti melihat keadaan jemaat. Kalau keadaan jemaat itu mayoritas orang yang belum Kristen, maka kita lebih perbanyak penginjilan dan sedikit pengajaran. Tapi kalau orang-orang yang kita lihat dalam gereja itu sudah banyak Kristen, maka kita mengurangi penginjilan tapi memperbanyak pengajaran. Jadi untuk memberikan keseimbangannya. Kalau saudara sendiri tidak bisa mengajar, setidaknya saudara bisa mengajak orang itu datang ke pemahaman Alkitab. Dan karena pemahaman Alkitab kita sekarang ini melalui Zoom, maka saudara dengan gampang bisa mengajak dia untuk
ikut dalam pemahaman Alkitab dengan menonton Zoom tanpa harus pergi ke gereja, hanya tinggal di rumah dan bisa ditonton juga di dalam TV sehingga kelihatan besar, atau keluarga bisa nonton banyak orang gitu ya, supaya bisa belajar firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Kelompok yang ketiga, dia mau pergi ke Syria, tapi karena adanya usaha pembunuhan terhadap dirinya, ya lalu kembali ke Makedonia dan lalu pergi ke Troas. Ini ayat 3 dan ayat 6. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia tidak berlayar ke Syria. Tapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali ke Makedonia. Sesudah hari raya roti tidak berarti, kami berlayar dari Filipina dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Ini menunjukkan bahwa hidup Paulus penuh dengan penderitaan dan bahaya. Mengapa? Karena dia selalu memberitakan Injil dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan setan menyerang dia habis-habisan. Jadi semua orang saleh, ya misalnya Kayub ya, saya kira tidak ada orang selain Yesus yang menderita dengan penderitaan yang sebesar Ayub ini ya. Karena apa? Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia luar biasa saleh dan luar biasa beriman. Maka setan menyerang dia habis-habisan. Dan Tuhan menganggap dia cukup kuat untuk menghadapi itu, maka dia mengizinkan setan menyerang. Jadi Paulus juga sama seperti itu, penderitaan dan bahaya itu terus ada di dalam kehidupan dia. Karena dia pertama banyak sekali memberitakan Injil. Kalau kita lihat kisah Rasul ini terus-terusan kita berbicara tentang pemberitaan Injil. Karena kita memberitakan tentang Paulus ya. Dan dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya setan menyerang dia habis-habisan. Saudara, sebagai penerapannya, apakah hidup saudara aman-aman saja? Mungkin sekali setan tidak menyerang saudara karena saudara tidak pernah memberitakan Injil. Atau saudara memberitakan Injil juga, tetapi saudara menyeleksi orang-orang yang akan diinjili, dan saudara hanya memberitakan Injil pada orang yang aman untuk diinjili. Hidup saudara bisa aman kalau saudara selalu berkompromi dengan dosa atau dunia. Jadi kalau menyeleksi Injilnya ya, orang ini aman kalau diinjili, ini sudah simpatisan Kristen, jadi tidak akan ada masalah. Tapi kalau seperti itu ya memang saudara tentu saja aman-aman saja, tapi itu tidak. Itu berarti bahwa saudara tidak mentaati perintah penginjilan kepada Yesus. Karena dia menyuruh kita menginjil kepada seadanya orang yang bisa kita jangkau. Juga hidup itu bisa aman kalau saudara selalu berkompromi dengan dosa atau dunia. Ya makin kita hidup saleh, makin kita diserang. Tapi kalau kita berkompromi dengan dosa atau dunia, maka hidup kita bisa aman juga. Jadi aman itu tidak berarti hidup saudara itu diberkati oleh Tuhan. Tapi aman itu setan tidak menyerang saudara. Dan itu menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Dalam diri setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang berkobar-kobar, makin dia beriman, makin dia mentaati Tuhan, makin dia memberitakan Injil, makin banyak penderitaan. Jadi ajaran saya terbalik dengan ajaran teologi kemakmuran ya. Mereka berkata kalau mereka beriman dan mereka taat, maka mereka diberkati Tuhan, segala problem akan beres. Orang yang miskin jadi kaya, penyakit akan sembuh dan sebagainya. Itu omong kosong ya. Makin kita taat kepada Tuhan, makin kita beriman kepada Tuhan, makin setan menyerang kita, dan makin banyak dalam penderitaan, makin banyak penderitaan kita. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, pelayanan Paulus di Troas. Pertama mereka bertemu pada hari pertama dalam minggu itu. Ini dalam ayat 7 kita bandingkan dengan Yohanes nanti ya, Yohanes 20 ayat 19 dan 26 dan 1 Korintus 16 ayat 2. Mengapa ayat ini penting dan ayat-ayat yang lain yang kita bandingkan itu juga penting, karena ini menunjukkan bahwa pada zaman Paulus hari Sabat Yahudi itu yang seharusnya hari Sabtu itu sudah berubah menjadi Minggu. Dan itu bisa kita lihat dalam ayat-ayat ini ya. Ayat yang ke-7, pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama itu hari Minggu saudara ya. Jadi mereka menghitung Minggu itu hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat.
Kamis hari kelima, Jumat hari ke-6, dan Sabtu hari ke-7 itu hari Sabat. Sabatnya Yahudi hari ke-7. Tapi hari pertama itu hari Minggu. Ya, jadi hari pertama itu hari Minggu itu berarti hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara pada dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi di sini jelas dia melakukan perjamuan kudus ya. Mengapa hanya ada pemecahan roti tapi tidak ada anggur ya? Ini tidak berarti bahwa gereja Katolik itu benar. Gereja Katolik itu menahan anggur, yang minum anggur cuma romonya, tapi roti tidak roti saja yang dibagikan, anggur tidak, anggur hanya untuk romonya. Jadi romonya minum roti dan anggur, tapi jemaatnya hanya makan roti saja. Apakah itu benar? Itu tidak benar berdasarkan ayat ini pun ya. Karena kalau di sini dikatakan memecah-mecahkan roti, ini pasti tetap menunjuk pada perjamuan kudus. Karena kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, sebentar ya. Tadi karena itu 7 ya. Karena ayat 11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Jadi ada 2 kali pemecah-mecahan roti. Masa mereka makan, betul-betul makan 2 kali dalam malam itu? Jadi salah satu makan biasa, yang satu pasti adalah perjamuan kudus. Tapi mengapa hanya dikatakan memecah-mecahkan roti dan tidak ada penuangan anggur? Karena ini suatu gaya bahasa sinekdoki. Sinekdoki itu menceritakan sebagian tapi memaksudkan seluruhnya atau sebaliknya. Dan di sini dia menceritakan sebagian, hanya disediakan pemecahan-pemecahan roti, tapi yang dimaksud seluruhnya yaitu dengan anggur juga. Ini perlu kita ingat ya, kalau kita menghadapi orang Advent yang fanatik dengan Sabat Sabtu. Jadi mereka menganggap bahwa Sabat itu tetap Sabtu, dan bahkan mereka menganggap orang atau gereja yang tidak Sabat Sabtu itu gereja yang sesat. Ditambah dengan beberapa hal lagi, maka mereka menyatakan diri sebagai the only true church atau satu-satunya gereja yang benar. Semua gereja yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya gereja yang benar itu adalah gereja sesat. Justru mereka mengklaim satu-satunya gereja yang benar itu gereja sesat. Kita bisa mengklaim bahwa gereja kita itu yang paling benar dan satu-satunya yang benar itu beda. Jadi kalau kita merasakan ajaran gereja kita dibandingkan semua gereja yang lain, ini gereja Pak ajaran yang paling benar, itu bisa saja, tidak ada masalah. Tapi kalau merasa satu-satunya yang benar, itu menunjukkan gereja itu sesat. Sekarang saya lihat Kak, tunjukkan 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, karena di rumah ini sebetulnya tidak ada. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi mengapa mereka mengumpulkan persembahan itu pada hari pertama? Jelas karena ini hari kebaktian. Ya, saya karena di rumah tidak ada ini, coba saya akan tunjukkan ya. 1 Korintus 16 ayat 2. Oh, ini ada gitu. Si store it up, menyimpannya itu saja, tapi tidak ada kata di rumah.
King James, you lay by him in store. Tidak ada kata di rumah juga. And King James, lay something aside. Tidak ada kata di rumah juga. NIV, set aside a sum of money. Tidak ada kata di rumah lagi. And ESV, put aside and save. Ya, kata rumah sudah ada. ESV, you lay by him in store. Jadi cuma menyimpannya tapi tidak ada kata di rumah. Ini juga, that is one of you lay by him. Tidak ada kata rumah. Dan dalam Yunani-nya juga tidak ada kata rumah. Jadi tidak tahu kata bahasa terjemahan lain itu dapat kata ini dari mana, tidak ngerti saya. Supaya jangan pengumpulan diadakan kalau aku datang. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk memberikan sumbangan, tapi mereka melakukan itu pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Mengapa harus hari pertama dari tiap-tiap minggu? Karena itu hari kebaktian mereka. Jadi kalau bukan hari kebaktian mengumpulkan persembahan kan repot. Lalu dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 26 ini setelah kebangkitan Yesus ya, atau pada hari kebangkitan, kalau ayat 19-nya yang ayat 26-nya 1 minggu setelah kebangkitan. Saya bacakan Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu hari minggu ya, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas berada dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi 8 hari itu dalam perhitungan mereka, hari pertama tadi itu sudah dihitung ya. Jadi hari minggunya itu sudah dihitung pada hari yang pertama. Senin hari kedua, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ke-8, 8 hari itu minggu lagi. Jadi 8 hari setelah hari pertama itu hari minggu lagi. Kalau di sini Yesus memunculkan diri pada hari Minggu, itu karena kebangkitannya daripada hari Minggu. Tapi mengapa pada pemunculan kedua dia kan masih tinggal di dunia ini selama 40 hari ya baru naik ke surga. Nah, 8 hari kemudian kenapa hari Minggu lagi dia muncul? Jadi saya yakin bahwa para murid ini berkumpul tiap hari. Tapi dia muncul 2 kali pemunculan pada hari Minggu. Dan menurut saya ini suatu isyarat bahwa dia mengubah hari Sabat dari Sabtu menjadi Minggu. Jadi saudara, hari yang pertama adalah hari Minggu. Kalaupun hari Sabat seharusnya adalah hari ke-7, yang adalah hari Sabtu. Tapi sejak kebangkitan Yesus yang terjadi pada hari Minggu, maka gereja-gereja abad pertama bertemu atau beribadah pada hari Minggu. Dan karena itu sekalipun dalam kitab suci tidak ada ayat yang secara eksplisit mengubah hari kebaktian dari Sabtu menjadi Minggu, tetapi berbakti pada hari Minggu jelas merupakan sesuatu yang alkitabiah dan benar. Jadi hari kebaktian kita sekarang bukan lagi Sabtu seperti dulu pada zaman Perjanjian Lama, tetapi pada hari Minggu. Kalau Yesus masih beribadah pada hari Sabtu ya, karena Perjanjian Baru itu baru dimulai sejak kematian dia. Nah, tapi setelah kematian dia dalam kebangkitannya dan sebagainya, bangkitnya hari Minggu, hadir pada hari Minggu, hadir pada minggu depannya hari Minggu lagi. Dan ada 2 ayat tadi, Kisah Rasul 20 ayat 7 dan Korintus 16 ayat 2. Ini menunjukkan bahwa dia memberikan isyarat untuk mengubah kebaktian dari Sabtu menjadi Minggu. Jadi saudara, pada akhir dari abad pertama, boleh dikatakan seluruh gereja di dunia sudah mengubah Sabat dari Sabtu menjadi Minggu. Hanya Advent saja yang muncul pada abad 18, tapi lalu mengklaim dirinya sebagai satu-satunya gereja yang benar, padahal mereka ini gereja sesat, dan mengatakan kebaktian itu harus hari Sabtu,
yang mengadakan kebaktian pada minggu tersesat. Kelompok yang kedua, mereka memecah-mecahkan roti dalam ayat 7 dan ayat 11. Tadi sudah saya bacakan tentunya ya. Tapi tidak apa-apa, saya baca lagi. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ayat 11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Ada yang mengatakan bahwa ini hanya menuju pada perjamuan kudus. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini menuju pada perjamuan kudus dan perjamuan kasih atau love feast sekaligus. Terserah yang mana yang mau dipakai, tapi yang jelas salah satu ini adalah perjamuan kudus ya. Yang kedua, di ruang pertemuan mereka ada banyak lampu. Di dalam ayat yang ke-8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Saudara sekalipun ini kelihatannya sederhana, dinyalakan banyak lampu, tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hal ini ya. Pertama, dalam ruangan untuk kebaktian kita harus mengatur suasana ruangan sehingga mendukung pengajaran untuk penerimaan firman Tuhan. Ada cukup banyak hal yang bisa kita perhatikan seperti pertama, seperti tadi banyak lampu ya, jadi penerangan yang cukup. Ini sangat penting baik untuk pengkhotbahnya maupun untuk jemaatnya dalam membaca kitab suci. Memang kalau jemaat sekarang kebanyakan menggunakan HP dalam ruangan yang gelap pun untuk bisa dibaca ya dengan jelas karena HP-nya mengeluarkan cahaya kan. Tapi untuk pengkhotbahnya ini kan repot juga kalau gelap. Jadi penerangan itu harus cukup ya. Saya pernah khotbah di suatu gereja, cuma saya lupa itu gereja apa ya. Dan gereja itu sengaja diberi penerangan yang suram. Jadi kalau ini Ethernetnya ya dikasih lubang dan lampunya di sini, sehingga ya tentu saja meneranginya itu cuma sedikit sekali, bukan jadi mestinya kalau di Ethernetnya lampunya di sini maka penerangannya itu bisa menyebar, tapi karena dimasukkan ke dalam begitu maka yang terang itu hanya bagian yang di bawah di sini, yang di sana tidak. Jadi seluruh gereja itu remung-remung ya. Saya tidak tahu apa rasanya, apakah mereka anggap lebih romantis atau artistik. Tapi ingat ya, gereja itu bukan urusan romantis atau artistik. Gereja adalah tempat belajar firman Tuhan. Dan gereja yang penerangannya suram pasti tidak bisa terlalu menekankan pengajaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara melihat gereja yang penerangannya suram, itu sudah pasti gereja yang tidak alkitabiah. Lalu yang kedua, penggunaan AC. Cuaca panas, apalagi bagi kita yang tinggal di Katulistiwa atau dekat dengan Katulistiwa ya. Cuaca panas membuat jemaat mendengarkan firman Tuhan sambil kipasan begini ya. Dan juga membuat pengkhotbah bercucuran keringat. Saya pernah ingat ya, saya khotbah di satu tempat yang tidak ada AC. Waktu itu saya tidak pakai komputer, tapi hanya pakai tulisan di buku. Bukunya saya taruh di sini dan ada Alkitab ya. Pada waktu selesai ini buku dibasah saudara. Sampai sekian untuk bagian-bagian yang nempel ke tubuh saya itu basah karena banyaknya keringat yang kena, karena saya taruh di badan saya begini bukunya. Jadi saudara, ini semua bisa merusak konsentrasi baik dari pengkhotbah maupun jemaat. Ya bayangkan kalau saya ini, apalagi saya mesti pakai tempat minum, masih bawa Alkitab, atau kalau sekarang kalaupun tidak Alkitab tapi tetap menggunakan mouse karena pakai laptop pun harus pindah ini pindah itu, jadi membawa banyak barang ini tidak memungkinkan saudara, apalagi mesti sambil kipasan. Bagaimana mau tangan saya cuma 2, kalau tangan saya 4 tidak masalah. Jadi saudara, semuanya bisa merusak konsentrasi baik pengkhotbah maupun jemaat. Penggunaan AC bisa mengatasi problem ini, dan karena itu
Jangan menganggap penggunaan AC ini sebagai suatu kemewahan atau sebagai perwujudan dari ketidakmauan menderita kepanasan bagi Tuhan. Jadi ini hanya untuk bertujuan supaya jemaat bisa konsentrasi. Tapi hal yang ini juga perlu diperhatikan ya, karena ada orang yang tidak tahan dingin. Jadi AC itu pada waktu dulu di gereja saya yang lama, saya yang ngatur tempat AC-nya. Dan yang satu saya sentrong ke pengkhotbahnya. Karena saya sendiri tidak tahan panas. Sangat gampang keringatan. Jadi AC 5 PK itu disentrongkan ke pengkhotbahnya. Nah kalau ganti pengkhotbah, dia akan membeku, maka dikasih gorden di sebelah sini. Jadi kalau pengkhotbahnya tidak tahan dingin, dikasih gorden sehingga semprotan dari AC itu tidak bisa mengenai dia. Tapi AC itu saya atur di gereja itu sehingga ada bagian yang sangat dingin, ada yang kurang dingin, dan ada yang paling tidak dingin. Jadi jemaat bisa memilih tempat yang sesuai dengan kesenangan mereka. Kalau mereka senang dingin, ya pilih tempat yang dingin. Dan itu saya umumkan kepada mereka. Ya, jadi kalau senang yang dingin, ya pilih yang dingin. Senang yang tidak dingin, ya pilih yang tidak dingin. Jadi sebetulnya gereja jangan dibuat rata semua. Kalau orang kedinginan, dia repot milih tempatnya. Jadi misalnya bisa di bagian depan dibuat dingin, di bagian belakang AC-nya cuma satu, tapi bagian depan AC-nya lebih banyak. Itu supaya depan dingin, tapi AC di belakang uh, sedikit saja sehingga tidak dingin. Dengan demikian orang bisa milih. Yang ketiga, akustik ruangan, dan ini sangat-sangat penting ya. Ruangan yang menggema pasti menyukarkan orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dulu pada waktu saya masih dipanggil-panggil khotbah ya, ada dua gereja yang saya sangat tidak senang khotbah di sana. Pertama adalah GKI Residen Sudirman, dan yang kedua adalah GKI Trinitas. Kenapa? Karena dua gereja ini kalau saya khotbah suaranya menggema balik ke telinga saya, sehingga suara saya itu rasanya kayak lenyap gitu, ditelan oleh gemanya ini. Dan makin saya keraskan suara saya, makin keras gemanya. Membingungkan sekali khotbah di gereja yang seperti itu, dan saya tidak habis pikir itu sampai bertahun-tahun baru diperbaiki. Yang saya tahu gereja GKI Trinitas sudah diperbaiki. Saya tidak tahu yang gereja Presiden Sudirman itu gimana, saya tidak ngerti. Tapi saudara, saya tidak ngerti kenapa gereja itu membiarkan hal itu terjadi seperti itu dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Padahal mereka termasuk gereja yang cukup kaya, yang jelas bisa membetulkan akustik dari ruangan itu. Ya gerejanya cukup uang ya, tentunya untuk itu. Jadi ini pasti menunjukkan bahwa gereja itu tidak terlalu mementingkan pemberitaan firman Tuhan. Yang ketiga, empat, sound system. Sound system yang jelek juga bisa mengacaukan pemberitaan atau penerimaan firman Tuhan. Juga mikrofon yang diberikan tanpa stand bisa mengganggu pemberita firman dalam memberitakan firman. Memang ada pemberita firman yang memang tidak pakai persiapan, bisa jalan-jalan sampai bawa mic begini. Tapi saudara, saya persiapan dan saya taruh di komputer saya. Mana bisa saya jalan-jalan. Dan seringkali saya bacakan dari situ. Jadi kalau saya mesti ambil minum, mesti megang mic, lalu mesti megang mouse ini, lah kan repot tengah mati kan. Jadi sebetulnya gereja itu mesti mikirkan ya, berikan stand untuk mic itu sehingga pendeta tidak harus memegang mic itu. Ada satu pendeta yang cukup pintar, dia tahu ada gereja-gereja tidak memberikan stand, dan dia membuat dari kulit gitu ya, lalu digantungkan di lehernya sini. Kalau mic-nya itu tidak ada standnya, dimasukkan di sini. Tapi itu pun bisa bentur-bentur dadanya dan lalu bisa mengeluarkan bunyi sebetulnya. Jadi sebetulnya lebih bagus pakai stand. Ya, tapi ini seringkali banyak gereja tidak memberikan stand, dan ini sangat buruk sebetulnya.
Jadi pendeta itu mesti tangannya harus membuka kitab suci, catatan khotbah, dan juga memegang mic itu. Dan ini membuat repot dia bagi pendetanya. Sekarang poin yang kelima, banyaknya nyamuk adalah sesuatu yang mengherankan. Pada banyak gereja yang penuh dengan nyamuk, dan gereja itu membiarkan hal itu begitu saja. Padahal ini kan gampang saja ya, semprot saja seluruh gereja seminggu sekali, tempat-tempat air yang ngecembeng itu supaya tidak ada nyamuk bertelur dan menetas di sana. Buang semua, hancurin semua, got-got disemprot dengan baygon dan sebagainya. Itu gampang saja. Tapi mereka membiarkan gereja penuh dengan nyamuk. Ini pun bisa mengganggu konsentrasi jemaat, baik pada waktu berdoa maupun pada waktu mendengar firman Tuhan. Karena dicokoti nyamuk kan gatal semua sudah ya. Baru kita bisa dengan mudah menanganinya dengan melakukan penyemprotan secara rutin. Yang poin keenam, tempat duduk yang enak. Tempat duduk yang tidak enak, menyakitkan untuk diduduki misalnya ya, itu bisa mengganggu. Tetapi tempat duduk yang terlalu enak juga bisa menyebabkan jemaat tidur di gereja. Jadi yang biasa-biasa saja saudara, enak secara moderat, tidak enak, tidak bagus, terlalu enak, tanpa tidur. Karena poin yang ketujuh, ketenangan. Ada gereja yang mengadakan pemahaman Alkitab pada jam yang sama dengan latihan paduan suara, sehingga ketenangan dalam suasana pemahaman Alkitab menjadi kacau. Dan ini adalah laki-laki adalah contoh gereja tidak mementingkan firman Tuhan. Pertama, yang ikut latihan paduan suara itu kan tidak bisa ikut PA kalau kayak gitu. Dan kedua itu mengganggu orang yang PA. Sebetulnya saudara, kalau sudah acara firman, semua acara harus tidak ada. Supaya ada ketenangan dan juga semua bisa ikut PA. Sekarang poin B. Pak Lukas sebagai penulis Kisah Rasul bisa menuliskan kalau saat itu digunakan banyak lampu, membuktikan bahwa dia adalah saksi mata dan ia tidak mendapat cerita dari orang lain. Karena kalau orang lain menceritakan keadaan dari suatu gereja, tidak mungkin orang itu menceritakan hal yang begitu remeh. Asal banyak lampu diceritakan, tidak memungkinkan itu. Pak Lukas adalah saksi mata, juga terlihat dari ayat 5, yang mulai mengubah kata ganti orang mereka menjadi kami. Tadinya penggunaan kata kami berhenti pada Kisah Rasul 16 ayat 17 yang menunjukkan bahwa Lukas berpisah dengan Paulus. Sekarang mulai ayat 5 kembali digunakan kata kami yang menunjukkan bahwa Lukas kembali bergabung dengan Paulus. Poin keempat, Paulus berkhotbah sangat lama. Poin A, lamanya khotbah Paulus. Dalam ayat 7 dikatakan ia berkhotbah sampai tengah malam. Tidak diketahui kapan mulainya. Lalu dalam ayat 11 dikatakan dia berkhotbah terus sampai pagi. Seorang penafsir mengatakan bahwa kota Troas terletak di 40 derajat lintang utara. Dan saat itu adalah masa Paskah. Itu ada dalam ayat 6a dan ayat 16b. Dan itu adalah sekitar awal Mei. Pada saat itu di sana, di Troas itu, matahari terbenam pada pukul 7 malam dan terbit pada pukul 5 pagi. Kalau kita anggap bahwa Paulus mulai berkhotbah pukul 9 malam sampai pukul 5 pagi, itu berarti dia berkhotbah selama 8 jam. Kalaupun terputus di tengah jalan karena peristiwa kematian Eutychus dan pemecahan roti, paling-paling dipotong sekitar 2 jam. Jadi Paulus berkhotbah selama kira-kira 6 jam. Seseorang mengatakan apa yang tidak bijaksana kalau diterapkan sebagai peraturan diizinkan sebagai perkecualian. Dan saya setuju dengan kata-kata ini. Memang tidak bijaksana untuk berkhotbah selama 6 jam dalam tiap kebaktian. Tetapi bahwa pada saat itu jemaat bisa mendengar selama 6 jam, itu betul-betul menunjukkan kerohanian dan kerinduan pada firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kalau dibandingkan dengan diri saudara? Bisakah saudara mendengar khotbah selama 6 jam?
Saya pernah ikut konvensinya Saksi Yehova ya. Mereka tuh convention dari pagi sampai, saya lupa, sampai sore saya kira ya. Dan puji-pujian itu cuma sedikit sekali. Acara firman, lalu satu lagu, acara firman lagi, satu lagu, acara firman lagi, satu lagi, acara firman lagi. Nggak tahu totalnya, nggak tahu berapa jam. Padahal yang khotbah itu bukan pengkhotbah yang bagus. Jadi ruwet, nggak karuan, tidak ada sistematikanya. Tapi mereka semua bisa mendengar dengan tekun. Masa kita kalah dengan sekte sesat itu? Jadi saudara, memang tidak bijaksana untuk berkhotbah selama 6 jam dalam tiap kebaktiannya. Tapi kan Paulus berkhotbah ini secara khusus karena besoknya dia akan meninggalkan mereka. Jadi karena itu hari terakhir, maka dia berkhotbah selama 6 jam. Lalu saya lanjutkan dengan poin B, cara Paulus menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sekali di sini Paulus tidak berkhotbah dengan sistem satu arah. Ia bicara dan jemaat mendengar seperti yang saya lakukan sekarang ya, ini khotbah satu arah ya. Tapi dengan sistem dua arah, jadi dialog atau diskusi begitu ya. Sekalipun tentu saja Paulus yang lebih banyak berbicara. Dari mana saya mendapatkan kata-kata ini? Ini terlihat dari kata berbicara. Dalam ayat 7 yang bahasa Yunani adalah dielegeto, dan kata berbicara dalam ayat 9 yang bahasa Yunani adalah dialegomeno. Kedua kata Yunani ini mempunyai akar kata yang sama, yaitu dialegomai, yang berarti to discuss atau to debate, mendiskusikan atau mendebatkan. Jadi mendiskusikan ini pasti dua arah. Tidak ada diskusi satu arah. Ada dua yang perlu diperhatikan dalam pemberitaan Tuhan yang menggunakan sistem diskusi ya. Seperti misalnya di Perkantas itu banyak menggunakan sistem diskusi. Pertama saudara, sistem diskusi memang memungkinkan pemberitaan firman Tuhan lebih lama, asal semua orang mau terlibat. Nah, repotnya di Indonesia ini seringkali orang tidak mau ikut bicara, yang malulah, yang takutlah dan sebagainya. Nah, kalau ada yang tidak mau terlibat, maka biasanya mereka menjadi ngantuk. Karena kalau tidak terlibat, ya mereka otomatis juga tidak memperhatikan. Jadi sistem diskusi itu harus orang-orang yang betul-betul dewasa di dalam iman dan punya banyak pengetahuan rohani, pengetahuan Alkitab, sehingga mereka bisa ikut betul-betul menyumbangkan sesuatu dalam diskusi itu. Bisa berdebat, bisa apa macam-macam lah. Jadi tidak semua kelompok bisa menggunakan sistem diskusi. Kalau sistem diskusi digunakan oleh orang-orang yang baru, saya jamin akan maju. Lalu kedua, saudara, sistem ini baru bisa jalan kalau pertama, pemimpinnya berkarunia untuk mengarahkan diskusi itu. Di TikTok itu ada pendebat Islam perempuan yang namanya Uni Rifa. Saya pernah ikut di komelnya dia, bukan debat, tapi dia memimpin suatu diskusi. Dan saya pikir orang ini betul-betul sangat berkarunia di dalam memimpin diskusi. Semuanya berjalan begitu bagus. Jadi pemimpinnya itu berkarunia memang mengarahkan diskusi itu. Saya bukan orang yang berkarunia kalau memimpin diskusi. Saya punya karunia khotbah, saya punya karunia ngajar, tapi bukan untuk memimpin diskusi, lalu mengarahkan diskusi dan sebagainya. Itu saya tidak mampu. Karena poin B, saudara, sistem itu baru bisa jalan kalau orang-orang yang punya pengertian firman Tuhan yang baik. Kalau semua tidak ngerti firman Tuhan, lalu yang didiskusikan apa?
Mereka paling-paling tanya, tapi bukan diskusi. Diskusi itu menyumbangkan pendapat juga. Dan tidak bisa menyumbangkan pendapat tanpa mereka punya pengertian firman Tuhan yang baik. Kan itu saudara, pertimbangkan hal-hal di atas itu lebih dulu. Sebelum saudara asal meniru sistem diskusi ini. Sekarang saya masuk dalam poin yang kelima, peristiwa Eutychus. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang 12. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, menegapnya, dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Poin A, saudara. Pertama dia duduk di jendela. Jadi jendelanya dibuka. Duduk di apa itu ya, kerangka dari jendela itu ya. Jadi sebagian tubuhnya mungkin di luar, sedikit di luar dan bagian di dalam gitu ya. Mengapa dia duduk jendela? Mungkin karena ruangan itu penuh atau tempat duduk tidak cukup. Lalu poin B, dia mengantuk lalu tidur dalam ayat 9b. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, saat itu sudah terlalu malam. Tapi saudara, mengapa hanya dia saja yang mengantuk dan tertidur sedangkan yang lain tidak? Yang lain tetap bisa mendengarkan. Dan dia tidak bisa, dia mengantuk terlalu malam. Tapi belum tentu dia tidak rindu firman Tuhan ya. Mungkin dia seorang pekerja berat, sehingga tadinya bekerja, sampai setengah mati, dia tentu saja lebih ngantuk daripada yang lain yang tidak kerja misalnya, atau kerjaannya ringan. Jadi kita tidak bisa menghakimi dia terlalu parah ya. Karena poin yang kedua, mungkin karena Paulus amat lama berbicara, ayat 9, ada orang-orang yang bahkan menyalahkan Paulus. Tapi saya tidak setuju karena poin A telah peristiwa Eutychus. Paulus bahkan meneruskan khotbahnya sampai pagi. Ayat 11 ya. Lalu poin kedua, orang-orang yang lain bisa tetap mendengar. Poin ketiga, mungkin ia lelah bekerja sepanjang hari. Ini tidak membenarkan dia, karena itu adalah hari Minggu yang seharusnya adalah hari istirahat. Tadi kan hari pertama kan. Jadi hari Minggu sebetulnya tidak boleh bekerja. Nah mungkin dia melanggar itu, ya akhirnya ngantuk. Dan itu juga bisa saja merupakan ajaran Tuhan ya. Karena poin yang keempat, mungkin karena ia duduk di jendela. Dalam ruangan mungkin panas dan pengap. Tapi karena ia duduk di jendela, ia terkena angin yang sejuk. Dan itu bisa membuat ngantuk dan tertidur. Karena pada waktu mencari tempat duduk dalam gereja, kita juga perlu memilih. Mungkin perlu memperhatikan sorotan angin dari AC dan menjauhi orang yang selalu mengajak bicara pada waktu kebaktian atau khotbah. Jadi saudara, kalau ini tembok dari gereja ya, tembok kiri dan tembok kanan ya, biasanya AC ada di atas gini ya. Maka kalau saudara ada di tengah-tengah, itu pasti tempat yang sangat dingin. Kalau semua saudara mau cari tempat yang kurang dingin, saudara mepet ke tembok sini. Dari sini AC-nya biasanya mengarahnya ke sana. Jadi saudara ada di bawah tidak terlalu kena. Yang dari sana terlalu jauh untuk mencapai saudara. Ya pasti ada, tetapi pasti akan berkurang dinginnya daripada kalau saudara di tengah. Jadi mencari tempat duduk di gereja itu juga penting. Coba saudara tidak kedinginan atau tidak kepanasan. Tergantung saudara senang yang panas atau senang yang dingin. Pikirkan dulu yang mana tempat yang baik. Juga saudara, jauhi orang yang selalu ngajak bicara pada waktu kebaktian atau khotbah. Dan kalau perlu, kalau memang dia terus ngajak bicara,
bentak dia. Diam, jangan ngajak ngomong. Atau tegur dia setelah kebaktian. Kamu tuh gimana? Bentar lo baru jangan sungkan-sungkan. Aku mau mendengar firman. Kamu udah mau mendengar firman, keluar sana. Kalau saya sendiri melihat, saya sebagai pengkhotbah, saya bentak juga orang yang ngomong-ngomong. Poin kelima, saudara, mungkin karena dia tidak atau kurang rindu pada firman Tuhan, dia menyebabkan ngantuk. Orang yang tidak rindu firman Tuhan bisa ngantuk. Ya, tentu saja bisa ngantuk karena dia tidak ngerti apa yang dibicarakan. Nah, dia tidak dengarkan kok, bagaimana bisa ngerti. Poin C, dia jatuh dari lantai 3 dalam ayat 9c. Yang dipersoalkan adalah, sebetulnya ini bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan ya, tapi tetap saja ada yang mempersoalkannya, dan konyol sekali bagi saya. Apakah Eutikus mati atau tidak? Dan lucunya ada yang berkata tidak. Kalian lihat dalam tafsirannya tentang 1 Raja 17 ayat 17 sampai 24 mengatakan anak muda yang disebutkan dalam Kisah Rasul 12:10 hanya kelihatannya saja mati. Alasannya dalam ayat 10 dikatakan bahwa ia masih hidup. Dalam terjemahan Hurfiah, for the soul of him is in him, karena jiwanya ada dalam dia. Ya, kalau jiwanya ada dalam dia, maka dia masih hidup ya. Poin kedua, mayoritas penafsir mengatakan ya, dia mati ya. Maaf, tadi ada gangguan internet di gereja. Saya lanjutkan ya, 1 Raja 17 ayat yang ke-21 dan 22. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Jadi ini Elia ya, membangkitkan anak janda Sarfat itu ya. Dan terseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Lalu ini juga ada di dalam 2 Raja 4 ayat 34-35. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dari rumah itu sekali ke kanan dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Ini tidak berarti bahwa kalau orang mati lalu kita tidur di atasnya lalu orangnya bisa hidup ya. Ini tentu sesuatu mukjizat ya. Jadi ini tentu tidak berarti bahwa saudara boleh meniru hal ini. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C. 9D mengatakan bahwa dia sudah mati. Ingat bahwa penulis kisah Rasul adalah Lukas, yang adalah seorang tabib atau dokter dalam Kolose 4 ayat 14. Dan tadi sudah kita lihat bahwa ia adalah seorang saksi mata. Berarti dia ada di sana. Kolose 4 ayat 14, salam kepada tabib Lukas. Ya, ini tabib ya. Ya, kalau zaman sekarang dokter ya. Ya, kasih dari Demas. Jadi saudara, karena adanya tabib Lukas ini tidak mungkin dia tidak bisa membedakan antara orang mati dan orang pingsan. Poin D, ayat 12 mengatakan bahwa mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Penekanan hidup ini secara implisit menunjukkan bahwa tadinya dia mati. Tetapi kalau pada saat itu dia memang sudah mati, mengapa belum mengatakan bahwa ia masih hidup atau jiwanya masih ada dalam dia? Mungkin kata-kata yang diucapkan oleh Paulus dalam arti yang sama. Seperti waktu Yesus berkata tentang anak Yairus yang pada saat itu jelas sudah mati. Yesus berkata ia tidak mati tetapi tidur. Lukas 8:52, Matius 9:24, dan Markus 5 ayat yang ke-39. Saya bacakan ayat ini ya. Lukas 8:52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Matius 9:24, berkatalah ia,
Pergilah karena anak ini tidak mati, tapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Markus 5:39. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Yohanes 11 ayat 15. Demikian perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kata Yesus berkata dengan terang, Lazarus sudah mati, tapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mana kita pergi sekarang kepadanya. Apa artinya? Artinya adalah ia memang mati, tetapi ia bisa dibangkitkan. Makanya disebut dia tidur. Sekarang poin D, sekalipun dia berhasil dibangkitkan kembali, tapi surat Paulus ini mengajar kepada dia maupun kepada kita untuk tidak mengantuk atau tidur pada waktu mendengar firman Tuhan. Karena itu mari kita lihat macam-macam hal yang bisa membuat kita mengantuk pada waktu kita mendengar firman Tuhan dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama, kurang tidur. Ini sering terjadi pada jemaat dalam kebaktian minggu pagi. Kalau malamnya mereka tidur terlalu malam. Itu bisa terlalu malam untuk karena main TikTok. Bisa juga karena nonton TV. Bisa acara malam minggu. Bisa karena nonton sepak bola, apalagi kalau Piala Dunia dan sebagainya. Saudara, jangan jadikan hobi saudara sebagai Allah lain. Jadi kalau nonton sepak bola dan sebagainya, tidak peduli final Piala Dunia. Tapi kalau itu membuat saudara kebaktiannya besok itu ngantuk, saudara menjadikan itu sebagai Allah lain dan itu dosa. Jadi cara mengatasi kuasa diri untuk tidur lebih pagi, minum kopi, ikut kebaktian sore. Itu caranya ya. Sekarang poin yang kedua, lelah. Ini sering terjadi kalau saudara bekerja pada hari Minggu atau keluar kota dulu baru pergi ke kebaktian sore. Cara mengatasi, sadari bahwa pada hari Sabat atau Minggu ya, bagi kita Minggu Sabatnya, kita diharuskan untuk beristirahat. Tapi juga ingat bahwa istirahat itu diberikan oleh Tuhan dengan tujuan supaya kita bisa berbakti. Kalau saudara piknik dan sebagainya, sehingga saudara tidak bisa berbakti dengan baik, maka saudara sudah menyalahgunakan hari istirahat itu. Sekarang poin yang ketiga, obat yang membuat kita mengantuk. Banyak obat flu atau obat batuk dan juga obat-obat lain yang mengandung antihistamin biasanya ya, yang bisa membuat kebanyakan orang mengantuk. Kalau saya tidak bakal ngantuk karena obat model seperti itu. Saya minum obat itu saja bisa khotbah kok. Karena secepat mungkin jangan minum obat-obatan seperti itu sebelum acara pemberitaan firman Tuhan. Ya jadi hati-hati kalau minum obat flu dan sebagainya. Kalau ada apa tadi namanya sama saya lupa namanya. Antihistaminnya itu membuat kebanyakan orang mengantuk. Jadi jangan minum obat itu sebelum acara kebaktian. Karena yang keempat, kesehatan yang jelek, gangguan kesehatan tertentu seperti kurang darah atau diabetes dan sebagainya juga bisa membuat orang jadi mudah mengantuk. Karena kita harus menjaga atau memperbaiki kesehatan kita dengan obat, vitamin, olahraga, makanan bergizi, atau bahkan dengan diet tergantung dari penyakitnya. Ya, penyakit tertentu membutuhkan obat yang berbeda dengan penyakit yang lain tentu saja. Jadi ada penyakit yang mengharuskan orangnya olahraga, ada yang melarang orangnya olahraga. Jadi pikirkan dulu penyakitnya dengan obat-obat ini dan sebagainya. Lalu poin yang kelima, perut yang kenyang. Memang perut yang sangat lapar juga bisa mengganggu konsentrasi, ini keruyukan dan karu-karuan ya. Tapi perut yang terlalu kenyang menyebabkan kita mengantuk.
Dan kalau saya sebagai pengkhotbah, saya kalau mau khotbah tidak pernah makan terlalu banyak. Tidak enak, cara khotbah itu tidak enak. Kena perut kenyang ini ya. Kan itu lebih baik makan tetapi tidak sampai terlalu kenyang. Jadi makan sedikit saja sebelum kebaktian. Nanti setelah kebaktian baru makan lebih banyak. Poin yang keenam, pengkhotbah yang jelek, suara pengkhotbah yang monoton, atau isi khotbah yang tidak karuan, pasti menyurutkan konsentrasi dan itu menyebabkan mengantuk. Cara mengatasi, ya jangan pilih pengkhotbah seperti itu. Poin yang ketujuh, suara tidak atau kurang rindu pada firman Tuhan. Cara mengatasi datang Nabi Kristus dan bertobatlah dari segala dosa-dosa saudara, maka saudara akan menerima keselamatan dan sekaligus Roh Kudus yang akan memberikan kerinduan terhadap firman Tuhan dalam diri saudara, dan itu pasti tidak akan membuat saudara ngantuk pada waktu mendengar firman Tuhan. Bisa saja orang itu sudah percaya, tapi dia pahit rohani, firman Tuhannya terlalu tinggi, dia tetap bisa ngantuk sekalipun sudah percaya. Jadi cari pengkhotbah atau khotbah yang cocok dengan tingkat kerohanian saudara. Kalau saudara bayi rohani, saudara mendengar firman yang sukar, saudara ngantuk. Sebaliknya, saudara sangat dewasa dalam rohani, saudara mendengar pengajaran yang dangkal, ngantuk juga. Jadi cari yang sesuai dengan tingkat kerohanian saudara. Sampai di sini pembahasan firman. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Dan banyak hal-hal yang berkenaan dengan apa yang harus kami lakukan untuk bisa berkonsentrasi dalam mendengar firman Tuhan. Biar kami bisa memikirkan, merenungkan, dan melaksanakan supaya kami betul-betul bisa mendengar firman Tuhan dengan antusias, bukannya mengantuk dan tertidur seperti itu, Gus. Dan biarlah dengan demikian kerohanian kami bisa ditumbuhkan dan didewasakan. Juga untuk hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka bisa mempersiapkan khotbah yang baik, yang sistematis, terarah, dan betul-betul memberikan berkat sehingga jemaat tidak mengantuk karena ada berkat rohani melalui khotbah itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.